Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama kakak Sri Octavia. Dalam video kali ini, kakak akan berbagi informasi kepada adik-adik semua, para IPS lovers seputar materi kesejarahan tentang teori, masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi, jangan lupa disimak baik-baik ya. Seperti yang kita ketahui bersama, hubungan antara Indonesia dan India itu terjalin atas dasar hubungan perdagangan. Lambat laun, hubungan perdagangan ini semakin berkembang luas menjadi hubungan agama dan kebudayaan. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti agama dan kebudayaan terlebih dahulu mana yang masuk ke Indonesia. Namun diperkirakan sekitar abad 1 Masehi di Indonesia itu telah dikenal dua kebudayaan dan agama, yakni kebudayaan Hindu-Buddha. Mengenai teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibagi menjadi dua teori. Yang pertama, teori aktif, dan yang kedua, teori pasif. Dalam teori pasif dibagi menjadi 3 teori, dan dalam teori aktif dibagi menjadi 2 teori. Nah, dalam teori pasif ada dikenal 3 teori. Yang pertama teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, dan yang ketiga ada teori Waisya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama teori Brahmana. Dalam teori ini dijelaskan bahwasanya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana atau golongan yang berkasta tertinggi di India. Kasta Brahmana ini datang ke Indonesia atas dasar undangan kepala suku atau raja. Tokoh yang mendukung teori ini adalah J.J. Van Leeuwen. Yang kedua ada teori Satria. Dalam teori ini dijelaskan bahwasanya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para kesatria atau para prajurit. Para prajurit ini datang dari India, lalu di Indonesia mereka mendirikan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Tokoh yang mendukung adanya teori Satria ini adalah Cornelis Christian Bird, Mukherjee, dan juga J.L. Muns. Teori pasif yang ketiga adalah teori Waisya. Apa isi dari teori Waisya? Teori Waisya menjelaskan bahwasanya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Seperti yang kita ketahui secara bersama, bahwasanya pada zaman dahulu Indonesia dan India itu terjalin sebuah hubungan perdagangan yang baik. Lalu tidak berhenti sampai situ saja, dari hubungan dagang itu terus berlanjut menjadi interaksi yang semakin dekat. Nah, dari sini diperkirakan bahwasanya terjadi proses penyebaran agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tokoh yang mendukung dari teori Waisya ini adalah N.G. Crowe. Nah, selanjutnya akan kita bahas teori aktif. Teori aktif ini menjelaskan bahwasannya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia atas dasar peran aktif orang Nusantara sendiri. Dalam teori ini dibagi menjadi 2, ada teori arus balik dan juga teori sudra. Yang pertama ada teori arus balik. Dalam teori ini dijelaskan bahwasanya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia atas dasar peran aktif orang Indonesia sendiri. Diperkirakan pada saat itu orang-orang Nusantara banyak yang bermigrasi ke India dan di sana mereka menuntut ilmu dan juga pengetahuan. Setelah itu mereka juga mendapatkan pengetahuan agama. Setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ini. Teori ini dipelopori oleh F.D.K. Bose. Dan yang kedua ada teori sudra. Dalam teori ini dijelaskan bahwasanya
agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Sudra. Kaum Sudra adalah kaum para Buddha yang menduduki kasta terendah di wilayah India. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya para Buddha datang dari India menuju Indonesia lalu menyebarkan agama serta kebudayaannya di Indonesia kepada orang-orang yang masih menganut paham animisme dan juga dinamisme. Tokoh yang mempelopori teori ini adalah Van Faber. Namun, digarisbawahi bahwasanya dalam teori ini banyak memiliki kelemahan. Salah satunya adalah dikenal pada saat itu para Buddha itu tidak memiliki pengetahuan yang tinggi, apalagi mereka tidak mengerti bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawa. Jadi sangat kecil kemungkinan mereka bisa menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah adik-adik, itu dia tadi teori-teori yang menjelaskan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Semoga adik-adik semua bisa paham atas penjelasan yang sudah kakak jelaskan. Dan jika yang ada yang masih ingin ditanyakan, adik-adik semua bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Maka dari itu kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.